Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua, dan terutama alhamdulillah saya bertemu dengan para pemuda dan pemudi yang duduk-duduk dalam rangka untuk tentunya memperbaiki ulang gitu mungkin ya, keimanan dan juga mungkin niat-niat tentang kebaikan. Jadi tema menikah itu memang sekarang tema yang sangat sering dibicarakan dan memang merupakan satu hal yang bagian daripada yang tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Sebab Allah berfirman, Zuyyana linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Jadi memang Allah telah memberikan kepada kita itu syahwat ya. Syahwat itu artinya dorongan, hawa nafsu ya. Yang poin pertamanya Allah gambarkan dalam surah Al-Imran ini, dia adalah wanita. Maksudnya Rasul sendiri mengatakan, aku menyukai wangi-wangian perempuan ya, dan itu fitrah ya. Cuman bedanya kalau Islam memang ada aturannya. Kenapa? Agar semuanya penuh dengan keberkahan ya. Nah, dan kesadaran kita berada di zaman yang digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya yaitu yurfa'ul ilmu itu diangkat, yubsal jahlu banyak kejahilan, dan ujungnya wayafshuz zina banyak perzinahan ya. Jadi ini tiga mata uang, setali uang yang berurutan ya. Pertama, orang jauh dari ilmu. Buktinya nih sekarang, orang kadang-kadang lebih mudah mencontoh kehidupan artis daripada kehidupan seorang akademisi. Ya, dan kita lihat aja hari ini, gitu kan, masyarakat kita cenderungnya memilih pemimpin yang seperti apa, gitu. Itulah kondisi kita, dan ini harus disadari oleh para akademisi bahwa berarti PR-nya masih banyak. Kenapa? Karena orang kalau sudah ilmunya hilang, pasti akan sekali dengan uang kebodohan, kejahilan. Dan ujung dari kejahilan itu bentuknya akhlak. Yaitu apa? Ukurannya tadi. Banyak yang menikah tapi hanya romantisme, atau romantisnya saat ta'aruf, atau ada yang ta'arufnya dibumbui oleh setan ya, jadi yang pertama adalah terkait dengan dibumbui oleh setan. Nah, mungkin yang pertama memang dalam menikah itu ya, dia adalah ajaran para nabi dan rasul ya. Jadi kalau kita melakukan itu berarti kita melaksanakan tuntunan ya para rasul ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi bisa dibuka di Ar-Ra'd ayat 38 ya. Jadi artinya dari dulu Allah menghadirkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan pertama kali bumi dan bumi ya. Itu Allah pertama menciptakan Nabi Adam dulu, ya kan? Dalam peristiwanya. Dan kemudian ada rasa gundah gulana gitu ya. Nah, maka Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, yaitu Hawa, gitu kan, untuk menenangkan. Jadi memang
itu adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwa ketika Allah memberikan tugas sebesar bumi, ya, itu kondisi petugas buminya itu yang melaksanakan tugas di bumi itu dia bukan single, tapi dia statusnya sudah menjadi suami dan menjadi istri, gitu. Artinya pertanyaannya adalah begini, kenapa sih kok nggak sendirian aja Adam jadi dulu bumi kek, jadi dulu apa kek, baru nanti Hawa ada? Enggak. Jadi justru kita pertama kali di muka penciptaan yang pertama Allah ciptakan di muka bumi itu adalah sepasang suami istri dengan tugas sebumi. Ya, maknanya adalah apa? Pernikahan itu adalah tujuannya mulia, membangun sebuah peradaban, ya, membangun sebuah kemakmuran. Ya, kalau tujuannya mulia, maka tidak boleh mencarinya cara-caranya tidak dengan cara-cara mulia. Gitu. Istilahnya gini, husnul nihaya min husnil bidayah. Kalau Anda mau husnul khotimah, maka harus husnul bidayah dulu. Awalnya harus baik dulu. Ya. Jangan awalnya ta'arufnya udah pacaran, ada namanya sekarang pacaran syar'i. Yang dia ngingetin untuk puasa Senin Kamis, ngingetin bangun malam dan puasa. Dan itu saya yang kaget, ada seseorang yang gini, pokoknya ustazah daripada yang ini kerasa yang ini itu sayang banget, perhatian banget sama saya. Saya tanya sama ikhwannya, akhi, dari mana antum tahu kalau perempuan ini sangat perhatian dan sayang sama antum? Pertama, ustazah dia nggak japri saya, tapi dia tuh di status-statusnya penuh dengan doa, penuh dengan harapan dan sebagainya. Dan ingat saya terus, berarti kan dia sayang sama saya. Saya bilang, kalau orang benar-benar sayang, syarat dari ulama itu mungkin ada sekitar 3. Pertama, kita memastikan pernah musafir dengan dia. Musafir itu perjalanan. Perjalanannya bukan perjalanan dari sini ke Samarinda, enggak. Perjalanan yang jauh. Yang kita butuh 3 hari. Di situ akan ketahuan orang itu seperti apa. Apakah dia suka berkorban, apakah dia suka menolong, ataukah dia orang yang infirodi. Orang, gue capek nih, udah lu aja yang bawa. Emang tinggal segini airnya, buat aku aja, kamu gak usah minum. Nah gitu. Ketahuannya kalau sudah 3 hari, perjalanan yang melelahkan. Kalau cuma ke Pantai Ambalat, itu belum jalan-jalan. Dan itu piknik. Ini musafir yang betul-betul musafir. Itulah baru Anda bisa menguji orang ini orang baik atau enggak. Yang kedua, Anda harus berinteraksi keuangan. Ya, 2 hal ini itu tidak mungkin dicapai kecuali sudah menikah. Lo nggak mungkin kita tidur bareng dengan dia 3 hari jalan, ya nggak? Iya. Jadi kalau cuma diantar jemput pergi makan bakso, itu mah hanya kamuflase, ya. Atau pada saat Valentine diantarin bunga, itu mah cuman kamuflase nggak bener. Nah, kemudian apa? Interaksi keuangan, harus interaksi keuangan. Pinjam uang dia gimana? Pelit nggak dia? Orangnya bisa, itu cara ngujinya begitu. Saya bilang, Anda bilang perempuan ini sayang sama Anda, dia adalah istri soleha, hanya sekedar melihat status dan doa-doa dia. Itu nggak jadi ukuran, akhi. Ya. Nah, ini bayangin, ini orang usia 28 tahun. Dan bukan orang-orang biasa, maksud saya bukan dia itu orang yang tidak mahasiswa, dan orang yang terpelajar, dan dia sudah punya Quran, hafiz Quran juga. Pemahamannya aja masih begitu. Menganggap bahwa saya condong kepada yang ini karena dia nggak ada japri saya dalam doa-doanya, dia kasih tahu kepada gurunya. Saya bilang ini perasaan yang terobak-abrik oleh setan. Ukurannya bukan begitu. Kecuali Anda sudah pernah sama dia. Jadi itu ukurannya 2 ya. Nah, saya ulang. Kenapa? Karena menikah itu begitu mulia. Pertama apa? Dia tuntunan para rasul. Dan kata Rasulullah, dia adalah bagian dari sunnahku. Jadi ada suatu ketika, ada 3 sahabat. Wah, aku pengen enggak mau menikah. Aku pengen mau puasa terus. Kata Rasul, aku ini menikah juga, ini juga gitu ya. Tapi aku juga bersama keluarga aku juga menikah, aku juga
apa namanya, orang yang paling bertakwa, tapi aku menikah, aku makan dan sebagainya. Kemudian mereka bilang, ya itu kalau Rasulullah sudah diampuni dosanya, kalau kita enggak, kita harus lebih dari itu. Kata Rasul, kalau kamu mencintai aku, maka ikutilah sunnahku, ya seperti itu. Maka aku adalah ukuran orang paling bertakwa, gitu. Jadi itu nggak benar juga. Nah, maka dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah, sekarang ada satu hal, ya. Menikah itu sebenarnya untuk apa sih? Apakah untuk bahagia? Apakah untuk karena kita cinta banget sama dia jadi akhirnya menikah? Enggak. Ya, kalau menikah itu ternyata, ya, banyak juga kok, maksudnya menikah ini sebenarnya tujuannya yang paling tinggi untuk apa sih? Tentunya untuk ibadah, ya pasti. Ya. Karena apa? Karena ada juga orang yang tidak menikah dia bisa masuk surga. Kayak siapa? Ada yang tahu? Wanita mulia yang paling suci, Maryam. Dia nggak punya pasangan, dia nggak punya laki, masuk surga kok dia menjadi wanita paling mulia, nggak ada suaminya. Berarti nggak butuh laki kan? Terus sekarang gini, perempuan, laki-laki, Nabi Isa diangkat ke langit loh, nggak punya bidadari dia, nggak punya istri, ya kan? Terus kenapa kita menikah? Ya. Jadi menikah itu dalam rangka untuk kita beribadah, memakmurkan bumi. Kenapa begini? Karena kalau kita bertakwa, beriman, ya, itu minimal, kan orang beriman itu minimal kualitasnya adalah satu orang setara dengan dua orang. Satu saya duduk gini setara dengan dua orang. Jadi kalau saya berada di tempat manapun, saya setara dengan dua orang. Misalnya di rumah, seperti dua orang yang bekerja, padahal satu orang aja. Itu level terbawah. Ya. Jadi dalam surah Al-Anfal kalau salah ya, Allah berfirman bahwasanya iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 200 orang, 20 orang dia bisa mengalahkan 200 orang. Level berikutnya adalah satu kita setara dengan 10 orang. Ya. Jadi kalau misalnya saya berdua suami saya nih, saya dan suami bergabung, berarti seperti ada 4 orang. Kalau kualitas kesabaran saya tingkatkan, artinya dalam diri saya ada visi misi kehidupan, maka apa? Maka saya bergabung dengan suami saya setara dengan apa? 20 orang. Sehingga apa? Kebermanfaatan saya ketika menikah jauh berlipat karena saya sudah punya pasangan. Ya. Atau yang berikutnya lagi, satu kita setara dengan 2 umat. Seperti Nabi Ibrahim, inna Ibrahima kanat ummatan qanitan lillah. Ya. Artinya apa? Kalau bergabung antara kita dan pasangan kita sudah seperti ada 2 umat yang bergabung. Untuk apa? Kebermanfaatan orang lain, kebermanfaatan masyarakat. Sebab tugas kita itu akan selalu ada kebaikan kalau apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu akan selalu baik selama kamu menjadi contoh buat manusia, bukan buat orang muslim aja. Kayak saya sebenarnya ini belum dakwah. Harusnya saya berdakwahnya di gereja-gereja manusia, bukan sesama muslim harusnya. Tapi muslim sendiri PR-nya masih banyak, ya enggak? Ya udah, gitu ya. Tapi artinya kita harus sampai ke situ, gitu. Nah, ini muslim aja belum selesai, gitu kan. Nah, artinya banyak PR-PR kita. Maka apa? Menikah itu untuk apa? Melipat gandakan amal soleh dan kebaikan, karena dia bagian daripada ibadah. Makanya nggak boleh sembarangan cara nyarinya, diatur betul oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan sampai para ulama mengatakan ada 2 dosa yang disegerakan sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Apa itu? Dosa zina, kedua dosa kedua orang tua. Ya. Jadi kalau kita pernah berzina dengan segala apapun rentetannya, melihat gambar, kita terangsang apa segala, atau kita pernah pacaran semi-semi kecil-kecilan, tetap kalau kita nggak bertobat, Allah akan segerakan di dunia. Bentuknya apa saja. Ya. Yang kedua, dosa kepada kedua orang tua. Makanya di Quran itu wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu fahisyatan wa sa'asabila. Dia seburuk-buruknya jalan. Ya, artinya apa? Bukan berzina, mendekati aja nggak boleh. Kenapa mendekati aja nggak boleh? Iya, karena kita lemah. Allah tahu, dekati jangan. Nah, kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa idza balagun nikah, ya, terkait dengan harta anak yatim. Jadi Allah menggambarkan rusdan itu orang yang sudah balik atau orang yang sudah berakal itu Allah sebut dengan ukurannya wa idza balagun nikah, ya.
ketika dia sudah mencapai masa menikah. Ternyata para ulama mengatakan umur usia menikah menurut hukum fikih, ya, dari tafsirnya itu adalah umur 15 tahun. Ya, berarti kalau perempuan begitu dia sudah haid, itu sudah persiapan dia menikah. Dan seharusnya disitulah dia sudah mulai berdoa untuk mencari jodoh dan persiapan. Ya. Nah, kalau laki-laki apa? Ketika dia mimpi basah, disitulah harusnya sudah dipersiapkan. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena kalau dia sudah mimpi basah atau si perempuan ini sudah haid, berarti alat reproduksi sudah berjalan, sudah bagus. Maka sudah boleh menikah. Ya. Nah, masalahnya sekarang ini kita berada di akhir zaman di mana usia menikah tuh makin panjang. Sementara apa? Sementara yang namanya, mohon maaf ya, saluran perzinahan itu luar biasa mudahnya. Bahkan ada namanya narkolema, narkotika lewat mata, ya kan? Video porno, pernah. Nah itu kan merusak 5 sisi otak, ya. Dan ini terutama laki-laki karena dia visual. Perempuan juga banyak. Narkolema ini berbahaya banget. Kalau cuman minum khamar, minum minuman kayak obat-obatan, itu paling 3 bagian otak yang rusak. Kalau ini 5. Terutama otak berpikir. Otak mengambil keputusan, itu susah. Belibet, nggak bisa fokus. Dan ada juga, kalau saya kejadiannya, ini kejadian benar, ya, artinya karena masa itu panjang, rentan, dan ini nggak disadari, ya, maka apa? Maka ada kelainan jiwa yang nggak dirasakan. Ketika menikah juga masih ada efeknya, ya. Nah, dan itu efeknya macam-macam. Saya ada menangani beberapa kasus, ya. Ternyata memang si laki-laki ini, pasangannya ini, ya tadi dulu pernah kecenderungan suka dengan video porno dikarenakan menunda menikah. Nah, gitu. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin perlu menjadi kewaspadaan kita bersama, ya. Jadi pertama adalah, saya ulang bahwasanya pernikahan itu adalah tuntunan yang dianjurkan oleh Allah, yang merupakan mencontoh para rasul ketika di bumi. Bahkan ketika Nabi Adam diturunkan dengan tugas sebumi sebagai khalifah fil ard, dia sudah Allah jadikan sebagai suami dan sebagai istri dengan tugas sebumi, ya. Dan menikah itu tujuannya sangat mulia, adalah dalam rangka kebermanfaatan, sehingga apa? Kalau kita bahagia dalam pernikahan atau kita ada cinta dalam pernikahan, itu bagian daripada rezeki atau bonus-bonus dari Allah, ya. Jadi nggak selamanya menikah itu harus bahagia. Bahagianya gimana? Bahagianya bisa jadi kita kecewa dengan pasangan, tapi kemudian dari situ kita mendapatkan kedekatan kepada Allah. Itulah keberkahannya. Atau kita dapat, wah ternyata pasangannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga kita bersyukur, dekat lagi sama Allah. Jadi fokusnya kepada Allah. Makanya semua ayat-ayat tentang pasangan dalam Al-Quran itu paling banyak Allah ulang di ayat-ayat Makkiyah, ayat tentang akidah. Kalau di surah Madaniyah yang paling banyak di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah apa? Visi surahnya adalah terkait dengan kesabaran, dengan perintah yang banyak, seperti itu. Nah, jadi poinnya adalah memang hari ini pertama generasinya generasi mubazir, yang usia pernikahannya makin jauh. Minimal sebenarnya 15 tahun sudah menikah, minimal. Itu sebaiknya seperti itu. Kalau kemudian ternyata belum mendapatkan jodoh, maka apa? Maka harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau mau mencontoh kepada Rasul, ya usia 25 untuk laki-laki ataupun perempuan, gitu ya. Nah ini mungkin menjadi satu hal. Nah, cuman hari ini pertama begini. Hari ini kebanyakan ada orang yang kemudian, ya udahlah begini aja. Saya bertaaruf terus nih, masih dalam proses. Atau yang kedua, udahlah kayaknya aku mau berbakti sama orang tua aku aja. Takut banyak banget perceraian, gitu ya. Udah mending aku sekali sudah tua banget nanti menikah tapi nggak cerai-cerai, atau kemudian udahlah aku sudah senang bahagia begini berbuat baik kepada orang tuaku. Ini semua bisikan-bisikan setan sebenarnya, ya. Bahwa merasa dengan dia bersama orang tuanya bekerja sudah nyaman dengan seperti ini, itu bagian berbakti. Enggak, ya. Berbakti yang sebenarnya adalah kita berusaha juga.
Usahanya seperti apa? Maka yang pertama, memang kalau laki-laki itu 2 syaratnya. Dia qawiyul amin, harus kuat dan amanah, ya. Nah, kalau laki-laki, perempuan apa? Perempuan memang prestasi perempuan dalam Al-Qur'an itu adalah menjaga harga diri sama rasa malu. Nah, untuk perempuan nih ya, maka apa? Harusnya dari dulu umur 15 tahun kita sudah banyak berdoa, dan juga dari yang Ikhwan sudah banyak berdoa tadi, Robbana hab lana min azwajina, didoakan terus. Pokoknya ketika ada rasa cinta, ada rasa suka sama orang lain, doakan aja terus itu. Ya. Bisa jadi kita akan dapatkan pasangan yang sebaik itu meskipun bukan dia orangnya, gitu ya. Pokoknya kalau ada rasa cinta dengan orang lain, ada rasa suka atau rasa kagum, segera baca doa itu sering-sering, ya. Nah, itu harusnya doa itu dimulai pada saat itu sudah balik. Itulah doa yang harus kita baca ulang-ulang terus. Yang kedua, sebenarnya kita punya ayah, kita punya keluarga, kita punya tante, kita punya circle orang-orang baik. Bagi perempuan itu nggak apa-apa, dia kalau bahasa enaknya itu dostek duluan. Tahu dostek? Dostek nih saya nih, maksudnya saya pengen sama ini nih. Nah, duluan. Dostek, kalau bahasa Bali dostek. Saya dostek ya kamu gitu. Itu boleh, saya pengen sama ini ustazah. Tapi jangan langsung japri si laki-laki. Karena Khadijah seperti itu dengan Muhammad. Ya. Urusan nanti ditolak atau apa, kita nggak usah sedih, karena Rasul sendiri itu ditolak 2 kali cintanya oleh Ummu Hani, dan Rasul tetap mulia. Dan itu Rasul sampaikan, ya. Pertama kali karena ternyata dia sudah dilamar, yang kedua kalinya dia janda, tapi kemudian Ummu Hani nggak mau karena dia punya anak yang banyak, dia takut tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai istri yang benar. Itu. Dan itu Rasul nggak marah-marah, biasa aja. Kemudian para sahabat Abu Bakar, Umar, Rasulullah itu Umar bin Khattab kan pernah menawarkan Hafsah anaknya pada Umar, kepada siapa? Jadi biasa. Nah, cuman yang laki-laki jangan umbar kesana kemari juga. Itu bekas aku loh, itu kemarin sama aku, itu nggak boleh. Tetap menjaga rahasia tersebut. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita duluan menyampaikan lewat siapa? Lewat tentunya orang-orang yang amanah, yang menanyakan seperti apa, seperti itu. Nah, itu boleh ya untuk yang, maksud saya kalau di kita kan malu banget perempuan. Duluan gitu ya. Itu kalau menurut adat kita, kalau menurut agama nggak apa-apa. Apalagi ketika kita tahu ada orang solih, gitu, nggak apa-apa. Dan itu bukan tabu, bukan gatal banget loh, enggak. Justru gatal kalau kita hubungin si laki-laki itu langsung, gitu. Kalau kita mulai dari orang lain nggak apa-apa. Tapi kita juga persiapan untuk ketika ditolak atau seperti apa. Nah, kalau laki-laki, memang laki-laki ini paling bahaya. Dikarenakan apa? Kadang-kadang yang paling ditakutkan adalah rezeki. Ya, padahal sebenarnya iyakunu fuqara ayughnihumullah. Kalau dia yakin, artinya dia adalah laki-laki yang selalu suka berusaha, pekerja keras, bangun pagi, ya, sholat subuh selalu berjamaah. Kamu nggak usah takut. Dan Anda bukan orang yang malu. Kalau misalnya disuruh jualan pentol, ya mau. Kalau disuruh jual ini, kayak suami saya, dulu jualan jamu, suami saya tuh jualan apa saja, ya. Dan dia nggak malu, bekerja terus. Nah, itu perlu cari laki-laki yang begitu, yang nggak gengsian, nggak malu. Nah, insya Allah akan Allah bukakan jalan. Apalagi misalnya dia punya skill, dia bisa jadi guru ngaji, dia bisa punya lisan, dia bisa bergerak, ya. Daripada hidupnya habis. Karena apa? Kalau laki-laki itu tidak menikah, ya, sementara sudah ada pekerjaan, itu rata-rata habisnya kalau nggak buat main game, buat ke kafe. Dan itu berapa kerugian? Yang harusnya kalau dia sudah menikah, dia bisa jadi jihad itu hartanya. Sama-sama 2 juta setiap bulan, tapi 2 juta itu sudah biaya istrinya, anaknya, sudah mendidik sebuah rumah tangga, ya. Kalau 2 juta dipakai untuk kafe, habis-habis aja begitu. Paling beli handphone yang mahal, nggak ada gunanya. Nah, itu. Mungkin itu ya sebagai salah satu awalan ya. Barakallah. Nanti kita diskusi aja. Saja, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari saudara nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan
Tadi kan Ustazah pernah bilang kalau misalkan menikah itu ketika berusia umur 15 tahun itu sudah. Tapi yang dipertanyakan saya, ketika usia 15 tahun itu apakah terganggu dalam secara biologisnya dan psikologisnya? Iya. Mungkin langsung jawab ya. Iya. Jadi kalau di masa sekarang bisa jadi iya, karena orang tua nggak mempersiapkan. Kalau di masa dulu mama kita cari kayu bakar, kita ikut cari kayu bakar. Kalau sekarang kau duduk aja di rumah nonton, nak, kasihan hidupmu, gitu kan? Nah, itulah bedanya pendidikan kita di masa lalu dengan masa sekarang, ya. Atau di satu rumah banyak pembantunya, ada 3 memang atau 2. Nah, inilah yang membuat akhirnya anak-anak lambat dewasa, ya, tidak punya inisiatif, ya. Nah, makanya kalau untuk sekarang memang PR-nya bisa jadi perlu dilihat kembali 15 tahun itu. Dan 15 tahun itu adalah baiknya seperti itu supaya menghindari yang namanya perzinahan. Tapi itu dikembalikan kepada kondisi kondisi masing-masing. Karena ada juga orang yang 15 tahun dia masih nyantai-nyantai aja. Maksudnya belum terganggu, dia masih bisa fokus belajar dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang sudah 15 tahun sudah ganti-ganti pasangan, ya, artinya sudah berapa kali berpacaran, pikirannya perempuan terus, ini nggak bisa. Maka mending jadi masing-masing itu bisa kita lihat kembali kalau untuk sekarang, ya. Kalau untuk sisi psikologis, ya, memang ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Artinya kalau sudah menikah, dia nggak lagi berpikir siapa aku bisa dapat apa, enggak. Kalau orang menikah itu berpikirnya aku bisa berikan apa, pengorbanan, ya. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang meskipun usianya 15 tahun, tapi misalnya dia sudah seperti itu, mungkin sudah siap. Tapi kalau ada orang 25 tahun, masih pokoknya dirinya terus, bisa jadi dia memang belum siap nikah. Ya. Jadi ukurannya kembali kepada kedewasaan. Ya. Karena tadi menikah itu sebenarnya tidak kalau tadi ada yang unyu apa segala, ya, itu nggak benar. Sekarang itu kan anak-anak banyak hidup di dunia apa? Di dunia hayal, bukan dunia tipu-tipu. Dan mereka tahu tuh tertipu, mereka nikmati aja. Ya. Coba kamu lihat mamamu sama bapakmu kalau menikah di rumah kayak apa? Duduk berdua kan dia kasih bunga terus? Kan enggak. Mama pergi bekerja di mana, bapak pergi kemana? Kadang-kadang berdua aja ngobrol nggak sempat, ya enggak? Itulah kehidupan. Baru kita ngerasa itu yang Korea itu yang lebih benar daripada mama bapak kita. Itu bohong, ya. Jadi saya sekarang tuh bahkan saya bilang sudahlah, kalian harus mengurangi yang namanya dunia tipu-tipu. Nanti kalian tertipu terus. Akhirnya apa? Cara pola pikir kalian juga berubah. Pengen dapat pangeran kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki pengen dapat putri yang kulitnya sangat putih yang begini-gini. Kamu sampai tua bongkok kamu udah dapat pasangan kamu. Karena kamu masih suka di dunia-dunia hayal, ya. Udahlah, dunia ini dunia yang nyata-nyata, ya. Jadi mana kalau kita lihat, bahkan kalau saya biasanya dibiasakan oleh orang tua saya tuh nginep di rumah guru-guru saya, ya. Bagaimana mereka tuh pernikahan mereka seperti apa, ya. Lihat itu cara hidup guru saya itu, pindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, memang diinapkan untuk melihat kehidupan guru, ya. Ya, romantisme mereka dibangun, mereka sudah berlelah-lelah dan sebagainya, saling menolong di rumah. Gak ada tuh yang duduk aja ngasih coklat, kasih bunga, abis itu gak ada, ya, gitu. Tapi ya romantismenya seperti itu, gitu ya, penuh dengan pengorbanan, apa yang mereka bagi, ada yang mereka kasih, ya seperti itu. Jadi mungkin harus mengurangi dunia tipu-tipu, ya. Harus mengurangi film-film Korea, film-film drama. Nah, sekarang kan juga saya lihat tuh ada tuh drama ta'aruf-ta'arufan, drama Islami, ya. Ada juga seperti itu. Tapi saya lihat balutan-balutannya masih balutan hayal-hayalan juga, gitu ya. Bukan the real kehidupan, gitu ya. Maka memang kalau mau belajar, ya sering kalau saya dulu juga diminta oleh ibu saya sering mendatangi kakak-kakak kelas saya yang masih anaknya 2, 3, kayak apa repotnya dia tuh, ya. Kalau yang laki-laki waktu itu adik saya ya disuruh mendatangi kakak-kakak yang begitu. Bagaimana dia di rumah pergi cari kayu bakar, sebentar dia datang kerja, pulang-pulang ya bantu dulu nyapu istrinya dan sebagainya. Itu dilihat oleh adik saya. Nah,
Saya juga gitu, nolongin. Kalau belum lagi kalau anaknya sakit, pada anaknya sudah 2, jaraknya deket, nanti mau ke rumah sakit. Jadi kita ngelihat bagaimana kondisi orang menikah, sehingga kita dapat gambaran yang jelas gitu ya. Seperti itu kondisi orang-orang yang sudah menikah. Karena memang dunia ini adalah ujian, ya. Nah, sehingga tadi kesiapan psikologis memang sangat penting, ya. Ini nggak bisa lagi diukur dengan usia, tapi diukur ukurannya adalah kedewasaan, ya seperti itu.